tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Pasuruhan 1. Dalam seri ke-219 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Meisin, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Peggy Spaliama sebagai Wali Kadep, Hari Laksono sebagai Rakeh Pamintihan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sekalipun Meisin sudah menuruti keinginan putrinya, dia sudah resmi menjadi istri Arya Dwi Pangga. Tapi nampaknya Ayu Wandira masih belum puas. Dia menginginkan yang lain. Dia ingin melihat dua orang tuanya hidup berdampingan, rukun dan damai seperti orang-orang tua yang lain. Meisin tersenyum. Entah mengapa, kali ini dia tidak ingin berkeras hati. Apakah dinding-dinding karang sudah runtuh diterjang gelombang? Baiklah, apalagi yang kucari dalam hidup ini? Mengapa aku harus berkeras hati? Apa yang kupertahankan ini? Kasihan Ayu Wandira putriku. Aku ingin berbuat sesuatu yang berguna untuk hidup putriku. Apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Sekarang hanya satu yang kupikirkan, kebahagiaan Ayu Wandira.
Memang berat rasanya untuk hidup berdampingan dengan Tuan Dwi Pangga secara rukun dan damai. Berat untuk mengampuni kesalahan laki-laki ini. Tapi kalau aku masih tegar berdiri, jiwa putriku akan senantiasa goncang. Karena itu, sebaiknya aku mengalah saja. Ayo ibu, ayo kita temui ayah di ruangan belakang. Apakah kira-kira ayahmu belum tidur, Ayu? Kalau ayah sudah tidur, aku akan membangunkannya. Jangan, Ayu. Kita masih bisa menemuinya besok pagi, bukan? Tapi kukira ayah belum tidur, Bu. Biasanya ayah tidur jauh malam. Ayolah, Bu. Ayu Wandira menarik tangan ibunya, dan mereka melangkah ke ruangan belakang. Lampu ruangan tidur Arya Dwi Pangga belum dipadamkan. Ayu Wandira mengintip dari sela-sela dinding. Belum, Bu. Ayah belum tidur. Sedang apa dia? Mungkin ayah sedang menulis syair. Memang selalu begitu. Kalau ayah tidak bisa tidur karena hatinya gelisah, dia selalu menulis syair. Siapa itu? Aku, ayah. Ayu, buka pintunya, ayah. Ah, baiklah. Tunggu sebentar, Ayu. Masuklah. Sudah beberapa hari lamanya kau tidak menemui ayahmu. Masuk, Ayu. Baik, ayah. Ayah sedang menulis syair? Kau tahu sendiri, Ayu. Ayahmu ini tidak bisa mengerjakan hal-hal yang berharga, kecuali menulis syair. Tapi sekarang ini, aku tidak begitu meyakininya. Apakah menulis syair dapat digolongkan pekerjaan yang cukup berharga? Berapa harganya sebuah syair? Apa artinya syair? Aku ingin membaca syair ayah. Dunia terpampang bagai gambar impian. Sinar bulan timbul tenggelam bersama lamunan. Orang-orang sibuk memikirkan hari esok. Seorang wanita mengembara mencari suaminya yang hilang. Si bocah menangis sepanjang malam. Seekor anjing tua dan terluka menggonggong gerhana, menyuruk di bawah belukar, menggonggong semakin lemah. Langit terbelah. Muncul Dewa Siwa menunggang Rohini, seekor lembu jantan berwarna merah. Siwa melecutkan cambuk dahana, memercikkan api semesta. Langit menjadi gelap gulita. Gunung memuntahkan lahar. Jagat raya diterjang gita samsara. Angin pembawa bencana. Manusia sadar siapa dirinya. Sadar apa yang dicarinya. Air kehidupan datang membasahi alam yang rendah. Mengalir setenang Bapa yang bijak dan ramah. Alam kembali damai. Wanita memeluk suami yang dirindukan. Si bocah sudah tidur dengan nyaman. Tapi anjing tua masih menggonggong dengan suaranya yang parau. Dia menggonggong sampai pagi tiba. Matahari naik semakin tinggi dan orang-orang bertebaran mencari rejeki. Tak seorang pun melihatnya.
tak seorang pun menengoknya. Anjing tua terluka mati sendiri. Itu syair paling buruk yang pernah kutulis, Ayu. Syair ini indah sekali, tapi isinya sangat menakutkan. Bagaimana pendapat Ibu? Ibu? Ayah, aku datang kemari bersama Ibu. Ibu sudah sejak tadi duduk di depan Ayah. Kau tidak mengatakan bahwa kau datang bersama ibumu. Saya sependapat dengan Ayu. Syair itu indah, tapi isinya sangat menakutkan. Sepertinya syair itu bicara tentang keputusasaan, ketidakadilan. Saya hanya sekedar menulis, Nona Mesin. Tapi syairmu meluap-luap, Ayah. Syairmu meledak-ledak seperti letusan gunung berapi. Sudahlah. Jangan bicara soal syair itu lagi. Tidak biasanya kau datang kemari bersama ibumu, Ayu. Bahkan sudah beberapa hari ini kau tidak menjengukku. Kami sudah memperoleh kata sepakat. Kami memutuskan menjenguk Ayah bersama-sama. Aku tidak pantas memperoleh kehormatan seperti ini. Apalah artinya seorang manusia yang bernama Arya Dwi Pangga? Hidupku sudah ambruk. Aku sudah menjadi sampah busuk. Ayah, jangan berkata seperti itu. Kau masih memiliki kami. Apa benar begitu? Apakah aku masih memiliki sesuatu di dunia ini? Rasa-rasanya tidak. Apa yang pernah kumiliki sudah musnah diterjang angin. Rasa-rasanya aku tidak memiliki apa-apa lagi kecuali sisa-sisa hidupku. Tuan Dwi Pangga. Iya, Nona Mesin. Setelah saya renungkan secara mendalam, sepertinya kita perlu memperbaiki hubungan ini. Apakah maksudmu, Nona Mesin? Ibu bersedia memaafkanmu, Ayah. Ibu ingin hidup berdampingan bersama Ayah secara rukun dan damai. Aku tidak pantas menerima kemuliaan seperti itu. Aku sudah cukup puas dengan apa yang kuterima sekarang ini. Sudahlah, Ayu. Kau pun harus puas menerima kami sebagaimana adanya. Tuan Dwi Pangga, saya menyesal sekali. Entah mengapa, baru sekarang ini saya menyadari kekeliruan saya yang besar. Bagaimanapun juga, Tuan adalah orang tua laki-laki Ayu Wandira. Selama ini saya telah memperlakukan Tuan dengan tidak adil. Dan saya ingin memperbaiki sikap itu. Saya ingin melihat putri saya bahagia dalam arti yang sesungguhnya. Dan hal itu tidak mungkin diperoleh selama kita masih hidup dengan cara seperti ini. Saya sudah menerima nasib, Nona Mesin. Keinginan saya tidak banyak lagi. Demikian pula saya, Tuan Dwi Pangga. Saya sudah semakin tua. Apalagi yang saya cari dalam hidup ini, kecuali berbuat sesuatu demi kebahagiaan putri saya. Bertahun-tahun lamanya saya menaruh dendam kepada Tuan. Dendam itu telah bergerak di dasar hati saya. Dendam itu seolah-olah telah menyatu dengan darah dan sumsum saya. Tapi akhirnya saya menyerah. Saya tidak perlu mempertahankan sesuatu yang justru bisa menghancurkan hidup putri saya. Saya memang keras hati.
Tapi saya juga manusia biasa. Saya punya kelemahan. Apa yang saya lakukan, sikap dan pendirian saya selama ini kepada Tuhan belum tentu banyak gunanya. Karena itu Tuan Dwi Pangga, maafkan saya. Maafkan Meisin. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Air mata Meisin jatuh berderai membasahi pipinya yang lembut. Wanita cantik berkulit putih bagaikan susu itu berlutut di depan seorang laki-laki yang duduk di atas ranjang bambu. Meisin menggenggam tangan Arya Dwi Pangga dan mencium lututnya beberapa kali. Arya Dwi Pangga menjadi salah tingkah. Sementara Ayu Wandira ikut menangis terseduh-seduh bersama ibunya. Tangis kebahagiaan, tangis keharuan seorang anak. Maafkan saya, Tuan Dwi Pangga. Saya telah banyak berbuat salah. Saya seringkali menyakiti hati Tuan. Saya seringkali mengeluarkan kata-kata yang kotor dan tidak senonoh kepada Tuhan. Maafkan saya, Kakang Dwi Pangga. Nona Meisin. Nona Meisin. Jangan begitu, Nona. Nona tidak pantas berlutut seperti ini. Sayalah manusia yang paling berdosa. Saya memang tidak pantas diampuni. Sekalipun saya orang tua kandung Ayu Wandira. Tapi saya telah berbuat kotor kepada Nona. Saya ini memang manusia kotor. Saya pantas menerima nasib seperti ini. Sekarang semuanya sudah berlalu, Kakang Dwi Pangga. Kita akan segera menjadi orang-orang tua. Kita harus segera memikirkan orang-orang yang lebih muda. Karena dunia ini akan segera menjadi milik mereka. Syukur, oh Dewata Agung. Masih juga kau berikan sedikit kegembiraan bagiku di hari tua ini. Dulu kau mencampakkan nasibku di atas tanah yang gersang. Aku menjerit siang dan malam memikul beban penderitaan. Kau butakan mataku. Kau cabut kekuatanku. Kau campakkan keberanianku. Dan sekarang kau berikan secangkir kegembiraan di hati Arya Dwi Pangga. Terima kasih, Dewata Agung. Memang semuanya kau yang mengatur. Buruk dan baik adalah kepunyaanmu. Susah dan senang darimu juga datangnya. Terima kasih, wahai Dewata Agung. Terima kasih, Nyai Paricara. Kau benar-benar seorang wanita yang bijaksana. Kebijaksanaanmu akan terus memancar, menerangi hati yang gelap. Kemuliaanmu akan melenyapkan jiwa yang resah. Dan kemurahan hatimu akan menyejukkan isi bumi. Maka demikianlah, Meisin dan Arya Dwi Pangga akhirnya dapat hidup berdampingan secara baik. Ayu Wandira merasa sangat bahagia
Hatinya melonjak kegirangan setiap kali melihat ibunya datang mengantarkan makanan ke ruangan belakang. Dalam beberapa hari itu, Aiwandira merasa menjadi seorang anak dalam arti yang sesungguhnya. Seorang anak yang selalu mendambakan kerukunan orang tua, keluarga yang aman tentram, tenang, dan penuh pengertian. Lihatlah Kakang Rake, Nyai Paricara sepertinya sudah memaafkan Tuan Dwi Pangga. Ya, kalau sejak dulu Nyai bersikap seperti itu, Ayu tidak perlu bersedih hati terlalu lama. Ya, nampaknya mereka sangat mencintai Aiwandira. Iya, Aiwandira benar-benar anak mereka. Lah, mengapa mereka tidak harus mencintainya? Bagaimana perasaanmu, Ayu? Saya bahagia sekali, Ibu. Tidak ada kebahagiaan yang dapat menandingi kebahagiaan saya sekarang ini. Saya duduk di tepi pantai bersama ayah dan ibu. Ya, lihatlah. Ayahmu sedang memikirkan sesuatu. Ayahmu diam saja sejak tadi. Ayah? Apa, Nduk? Apa yang ayah pikirkan? Aku tidak memikirkan apa-apa. Aku sedang mendengarkan suara laut. Aku mendengarkan desau angin, debur ombak, dan nyanyian burung-burung camar. Pemandangan di tepi pantai ini pasti sangat indah. Pantai Pulau Jawa Timur ini memang indah, Ayah. Apalagi kalau dinikmati sore hari. Sayang sekali. Aku tidak bisa menikmati sepenuhnya. Karena ayahmu sekarang tidak lagi punya mata. Tapi, bukankah kau bisa menikmati dengan hatimu, Ayah? Iya. Saya selalu menikmati keindahan dengan naluriku. Nah, sekarang ibu yang diam. Apa yang ibu pikirkan? Kalau melihat pantai Pulau Jawa, ibu teringat 20 tahun yang silam. Kau tahu sendiri, ibumu bukan penduduk asli Pulau Jawa. Ibumu adalah seorang pendatang. Iya, ibu adalah keturunan bangsa Mongolia. Darah Mongolia itu juga mengalir di dalam tubuhmu, Ayu. Gunung-gunung pasir di Bukit Homosan juga menempel di tubuhmu. Apakah ibu pernah merindukan tanah leluhur? Dulu, tapi sekarang tidak lagi. Aku lebih menyayangi Pulau Jawa yang cantik jelita. Aku sudah jatuh hati pada tempat ini, pada pohon-pohonnya, pantainya, orang-orangnya, gunung-gunungnya, awan, serta langitnya, Pulau Jawa. Apa artinya Jawa, Ibu? Nah, aku malah tidak tahu. Sudah bertahun-tahun lamanya tinggal di tempat ini. Aku malah tidak tahu artinya Jawa. Barangkali ayahmu tahu, Ayu. Jawa dari asal kata juawut, Ayu. Juawut? Iya. Juawut itu tanaman sejenis padi. Juawut pernah menjadi makanan pokok bangsa Jawa. Tapi ada juga yang mengatakan Jawa dari asal kata japa. Japa artinya kata yang bertuah. Sepertinya hari sudah mulai gelap. Ayo kita pulang, ayo. Sebenarnya aku masih senang duduk-duduk di sini bersama ayah dan ibu.
kita masih bisa menikmati pantai ini kapan saja. Sekarang kita pulang. Kita sudah terlalu lama duduk di sini, Ayu. Ayah, ayo kita pulang. Kita akan makan bersama-sama seperti kemarin malam. Baiklah, angin sudah terasa semakin kencang. Mari ayah, ku papa. Pelan-pelan saja. Biarlah ibu memapah ayahmu dari sebelah sini. Kau dari situ, ya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kau belum tidur, Bu? Tidurlah, Ayu. Nanti kalau sudah mengantuk, ibu juga akan tidur. Ibu sedang menulis sesuatu? Ibu tidak biasa menulis. Tulisan ibu jelek. Ibu pasti sedang menulis ramuan daun-daunan. Rupanya kau juga belum mengantuk. Kalau begitu, marilah kita bicara. Mungkin ada sesuatu yang ingin kau tanyakan kepada ibu. Anu, Bu. Tidak jadi. Tanyakan saja. Kalau bisa menjawab, ibu pasti akan menjawab. Apakah ibu masih sering teringat Paman Arya Kamandanu? Meisin terkejut. Buru-buru dia menyembunyikan perasaannya di depan Aiwandira. Dia tersenyum. Sementara Aiwandira duduk di atas ranjang menunggu jawaban ibunya. Ada apa, Ibu? Mengapa kau tanyakan soal itu, Ayu? Ayu hanya ingin tahu saja. Bukankah aku sudah menceritakannya padamu? Kalau saja ibu masih menjadi istri Paman Kamandanu, ibu pasti hidup bahagia. Sekarang ini, aku sudah hidup bahagia. Apakah Paman Kamandanu juga mencintai ibu? Sudahlah, Ayu. Itu kisah lama. Dan kisah lama hanya tinggal menjadi dongengan saja. Untuk apa diungkit-ungkit kembali? Janganlah ibu salah paham. Ayu hanya sekedar ingin tahu saja. Seperti pernah ibu ceritakan kepada Ayu, 3 kali ibu mengalami duduk berdampingan bersama seorang laki-laki sebagai pengantin. Pertama, ibu menjadi istri Ayah Lo. Kemudian yang kedua kalinya, ibu menjadi istri Paman Kamandanu. Dan yang ketiga kalinya, ibu naik ke puri perkawinan bersama Ayah Dwi Pangga. Mana di antara ketiga orang laki-laki itu yang paling ibu cintai? Ayu, kok ini ada-ada saja. Tapi baiklah, ibu akan berusaha menjawab pertanyaanmu. Barangkali jawaban ibu akan menambah pengetahuanmu, menambah wawasanmu. Ayah Lo, pendekar Lo, adalah suami ibu yang pertama. Dia seorang laki-laki yang baik. Dia ramah dan sopan, penuh pengertian. Ayah Lo adalah seorang bangsahan yang kemudian dibesarkan di daratan Mongolia. Ya, tentu saja ibu sangat mencintainya. Demikian pula Ayah Lo sangat mencintai ibu. Tapi nampaknya usia perkawinan kami tidak lama. Dan semuanya harus berakhir di bumi Jawa ini. Ayah Lo meninggal karena luka-lukanya.
ketika kami menjadi buron pemerintah Kediri. Kemudian ibu menikah dengan Paman Kamandanu, iya kan? Ibu sudah pernah menceritakannya padamu. Suami ibu yang kedua ialah pamanmu, Paman Arya Kamandanu. Pamanmu adalah anak kedua Empu Hanggareksa, seorang pembuat senjata pusaka di desa Kurawan. Tapi rupanya usia perkawinan ibu yang kedua pun tidak berlangsung lama. Nasib telah memisahkan kami berdua. Akhirnya pamanmu menikah dengan Bibi Sakawuni. Dan yang ketiga, kau sudah tahu sendiri. Ibu menikah dengan ayahmu. Apakah ibu mencintai ayah seperti ibu mencintai Paman Kamandanu dan ayah lo? Anakku, ada satu hal yang belum bisa kau mengerti sekarang ini. Karena usiamu masih sangat muda. Bagi orang-orang tua, cinta bukanlah segala-galanya. Bukan berarti orang tua mengabaikan persoalan cinta. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Misalnya saja soal tanggung jawab, atau hal-hal lain yang lebih berguna bagi sebuah keluarga. Kalau orang tua masih menganggap cinta adalah segala-galanya dan melupakan segi-segi yang lain, dia tidak akan mampu berbuat bijaksana. Sekarang ini, ibu sudah resmi menjadi istri ayahmu. Tentu saja ibu mencintai ayahmu. Ibu mencintai ayahmu sama besar dengan ibu mencintai Paman Arya Kamandanu atau ayah lo. Bagaimanapun juga, seorang istri harus mencintai suaminya. Kalau hal itu terasa berat karena suatu sebab, dia harus terus berusaha. Ya, cinta memang barang yang sangat indah. Tapi cinta bukan segala-galanya, anakku. Kadangkala dibutuhkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang patut dikerjakan oleh orang-orang tua. Sudahlah, Ayu. Sekarang sebaiknya kau tidur. Dan besok pagi kita bisa bermain-main di pantai lagi. Ayu Wandira membaringkan tubuhnya di atas ranjang, dan sebentar kemudian dia sudah terlelap. Sementara itu Meisin juga terbaring, tapi pikirannya mulai melayang-layang. Ayu, nampaknya dia masih meragukan sikapku kepada Tuan Dwi Pangga. Ya, apalagi yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa bermain sandiwara di depan putriku. Aku tidak mungkin mencintai Tuan Dwi Pangga seperti halnya aku mencintai kakak Arya Kamandanu ataupun almarhum suamiku Lau Sisan. Tidak mungkin. Kasihan sekali anakku. Bocah itu terpaksa lahir ke muka bumi tanpa didasari cinta orang tuanya. Kakak Kamandanu, di mana dia sekarang? Apakah
anaknya bersama adik Wuni sudah besar. Memang aneh sekali perjalanan hidup manusia. Ada yang diterjang angin ke selatan, ada yang dihembus ke utara. Pikiran Meisin terus melayang-layang, melambung tinggi menembus awan, terbang di angkasa raya, dan hinggap di puncak-puncak gunung yang tinggi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Lereng Gunung Arjuna disabut kabut. Kabut itu turun dari lereng-lereng yang lebih tinggi. Bulan timbul tenggelam di balik awan. Sinarnya menyiram pucuk-pucuk daun dan sebuah pondok kayu yang sederhana. Nampak dua orang sedang berlatih ilmu kanuragan di halaman pondok. Ayah, kau tidak apa-apa, Ayah. Kau hebat, Jambunada. Kau sudah banyak kemajuan. Ayah tidak bersungguh-sungguh. Aku bersungguh-sungguh. Kalau kau dapat memukul ayahmu, artinya kau sudah banyak memperoleh kemajuan. Gerakanmu lebih lincah dan terarah. Ayo bangun lagi, Ayah. Kita teruskan, Ayah. Kita teruskan besok saja. Sekarang kita istirahat. Tapi aku masih kuat. Kita latihan lagi, Ayah. Aku masih sanggup latihan 30 jurus lagi. Jangan terlalu memaksakan diri. Latihan keras memang baik, tapi latihan terlalu keras justru menjadi tidak baik. Sekarang kau sudah menguasai jurus Petit Naga. Lain kali aku akan mengajarkan jurus Cakar Naga. Ayo Jambunada, kita istirahat. Kau juga belum makan malam, bukan? Laki-laki berbadan tegap dan berambut gondrong yang usianya mendekati setengah abad menggandeng tangan bocah. Mereka lalu memasuki gubuk. Mereka adalah Arya Kamandanu dan Jambunada, anak yang diperoleh dari Sakawuni. Ayah, apakah Ayah dulu sering membunuh orang? Jambunada, jika kau ingin menjadi seorang pendekar, satu hal harus kau ingat. Kau tidak boleh membunuh orang. Seorang pendekar sejati pantang membunuh orang. Tapi, kalau kau bertarung dengan seseorang, kau bisa membunuh orang itu. Seorang pendekar hanya diperbolehkan membunuh kejahatan. Kadangkala kejahatan itu bersarang di hati seseorang. Dan kejahatan itu sering kali mengancam kita ataupun orang lain. Akhirnya kita terpaksa bertarung. Kalau toh orang itu binasa, kita tidak bermaksud membunuhnya. Kita hanya bermaksud membinasakan kejahatannya. Apakah di bawah sana banyak orang-orang jahat, Ayah? Orang jahat ada di mana-mana. Kita perlu waspada setiap saat. Ayah, kapan Ayah mengajakku menengok makam Bunda Sakawuni? Ayah sudah berjanji lama sekali. Tapi sampai sekarang Ayah belum pernah membawaku pergi kemana-mana. Kau masih terlalu kecil, anakku. Suatu saat kau pasti akan menengok makam ibumu. Sekarang mungkin belum. Sabarlah. Bunda Sakawuni juga seorang pendekar, Ayah. Ibumu seorang pendekar, sekaligus seorang istri yang baik. Dia seorang wanita yang bijak. Kadangkala aku bosan tinggal di sini, Ayah. Aku bosan bermain-main di hutan. Aku ingin turun ke bawah sana. Ayah, ada apa, Ayah? Lihatlah Jambunada. Ikuti telunjukku ini. Aku tidak melihat apa-apa. Lihatlah. Ada sebuah bintang yang besar di atas pohon kelapa itu. Kau bisa melihatnya? Ya, bintang itu besar sekali.
Bintang itu namanya bintang kemukus. Ada asapnya, Ayah. Iya. Kalau bintang kemukus mengeluarkan asap, itu pertanda sedang terjadi wabah penyakit yang sangat ganas. Arahnya di sebelah sana. Apakah wabah penyakit itu, Ayah? Wabah penyakit itu penyakit menular yang menyebar di suatu daerah. Banyak orang ketularan penyakit tersebut. Dan banyak di antara mereka jatuh menjadi korban. Menurut kepercayaan para leluhur kita, wabah penyakit ganas biasanya muncul bersamaan dengan munculnya bintang kemukus yang mengeluarkan asap. Oh, lihat, Ayah. Ada bintang beralih tempat. Lihat, besar sekali bintang itu. Ya jagat Dewa Batara. Ada apa, Ayah? Kau baru saja melihat keajaiban alam, Jambunada. Maksudmu, bintang yang beralih itu? Apakah bintang itu juga membawa wabah penyakit, Ayah? Tidak, Jambunada. Bintang beralih yang baru saja kau lihat membawa pertanda buruk. Kalau tidak salah, bintang itu tadi muncul dari arah pantai Jawa Timur. Siapa yang akan meninggal? Apa, Ayah? Meninggal? Benar, anakku. Bintang beralih itu tadi namanya bintang Rajapati. Bintang itu hanya akan nampak jika ada orang besar hendak meninggal dunia. Tapi siapa yang akan meninggal? Dan mengapa bintang itu meluncur dari pantai Jawa Timur? Malam semakin larut. Jambunada sudah tidur pulas. Tapi Arya Kamandanu masih terus duduk terpekur. Tiba-tiba saja dia teringat Meisin, bekas istrinya. Dia sudah berusaha mencampakkan ingatan itu. Tapi bayangan Meisin terus menggoda. Seorang wanita cantik berkulit putih bagaikan susu. Seolah-olah berenang-renang di permukaan pikirannya. Meisin. Aku tidak tahu seperti apa nasib wanita itu. Dia pernah menjadi istriku. Dia pernah merenggut hatiku sampai ke akar-akarnya. Wajahnya lembut bagaikan bumi. Senyumnya berseri-seri bagaikan matahari pagi. Memang hanya sebentar sekali wanita itu mengisi hidupku. Kami lalu dipisahkan oleh nasib. Tapi sekalipun hanya sekejap, Meisin sanggup mengukir kisah yang teramat manis. Oh, kasihan. Dulu aku sering membuat hatinya sakit. Aku sering kali membuat hatinya kecewa dan sedih. Mudah-mudahan sekarang hidupnya bahagia. Arya Kamandanu gelisah. Dia berusaha untuk tidur, tapi bayangan-bayangan Meisin terus mengganggu pikirannya. Akhirnya Arya Kamandanu bangkit dan perlahan-lahan meninggalkan pondok kayunya. Dia melangkah menyusuri jalan setapak di depan pondok, kemudian berdiri di bibir sebuah jurang yang dalam. Wajahnya tengadah ke atas langit. Kabut pegunungan menyapu tubuhnya. Mengapa hatiku tidak enak? Aku selalu teringat wanita itu. Tidak biasanya aku mengalami perasaan seperti ini. Aku selalu teringat Meisin. Aku memang pernah mencintainya. Cinta yang bermula dari perasaan kecewa. Oh, Meisin. Maafkan aku. Kau seorang wanita yang baik. Kau tabah dan setia. Akulah laki-laki yang berjiwa pengecut. Aku telah meninggalkanmu sendirian di lereng Arjuna. Dan akhirnya kita dipisahkan oleh nasib yang pahit. Aku merasa sangat berdosa. Aku menyesal.
Aku menyesal telah seringkali menyakiti hatimu. Mesin. Mesin. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu, Ibu, ada apa, Bu? dekamlah ibu, Ayu. Ibu dingin sekali. Ibu takut. Ibu, kau tidak apa-apa bukan? Ibu hanya kedinginan. Dan ibu sedikit ketakutan. Kesinilah, Ayu. Tidurlah di dekat ibu. Oh, wajah ibu pucat sekali. Aku tidak apa-apa. Kau tidak usah khawatir. Biarlah Ayu panggilkan Paman Wali Kadep dan Paman Rake Pamintihan. Tidak usah. Kau di sini saja, anakku. Tidurlah di dekat ibu. Nah, begitu. Ibu pasti sedang merasakan sesuatu. Katakanlah, Bu. Katakan. Apa yang ibu rasakan? Lihatlah, Ayu. Lihatlah perut ibumu ini. Ada apa dengan perutmu, Bu? Perutmu sakit? Oh, sepertinya agak keras. Aku bahagia sekali. Sekarang aku bisa tersenyum. Dulu kau 9 bulan mendekam di perut ibu. Ibu membawamu ke sana kemari, mengembara seorang diri, sampai akhirnya kau lahir ke muka bumi. Dan sekarang kau sudah sebesar ini. Alangkah cantiknya anakku. Tidak aku sangka, tidak aku duga, akhirnya anakku menjadi gadis remaja. Dewata Agung memang sangat murah hati. Syukurlah, aku tidak menyesal, dan aku merasa hidupku penuh arti. Terutama sekali jika aku sedang tidur bersamamu, Ayu. Seperti sekarang ini, aku bahagia menjadi ibumu, Ayu. Ibu? Apa yang ibu bicarakan ini? Oh, lebih baik ibu istirahat saja. Ya, ibu memang ingin istirahat. Ibu sangat lelah. Oh, ibu, keringat dinginmu keluar. Kau gemetar. Ada apa sebenarnya, Bu? Kau sakit bukan? Sudahlah, kau tidak perlu mencemaskan ibumu. Kau sudah membuat hati ibumu bahagia. Sepertinya ibu sudah lebih dari cukup. Ayu Wandira, anakku. Ada apa, Bu? Ada apa dengan ibu? Katakanlah. Ibu jangan membuat Ayu takut. Katakanlah, ada apa, Bu? Cantiknya anakku ini. Mudah-mudahan hidupmu kelak akan bahagia. Janganlah mewarisi penderitaan ibu.
Wandira menjadi kebingungan karena kata-kata ibunya. Dia melihat tingkah laku ibunya agak ganjil malam itu. Meisin memang nampak sangat lemah. Wajahnya pucat pasi dan keringat dingin mengucur deras sekali. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Meisin? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu.